Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elita Distiasari dengan NIM 18 10 20 10 38. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait penyakit hernia. Hernia. Jadi, hernia itu adalah kondisi yang terjadi ketika organ dalam tubuh menekan dan mencuat melalui jaringan otot atau jaringan ikat di sekitarnya yang lemah. Jaringan ikat tubuh seharusnya cukup kuat untuk menahan organ tubuh di dalamnya agar tetap berada di posisinya masing-masing. Namun, beberapa hal menyebabkan jaringan ikat melemah sehingga tidak dapat menekan organ di dalamnya dan mengakibatkan hernia itu sendiri. Nah, hernia itu ada beberapa jenis. Yang pertama, itu ada hernia inguinalis. Hernia inguinalis terjadi ketika sebagian usus atau jaringan lemak di rongga perut mencuat ke selangkangan. Hernia inguinalis merupakan hernia yang paling sering terjadi dan pria memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalaminya. Lalu selanjutnya ada hernia femoralis. Hernia femoralis itu ketika jaringan lemak atau sebagian usus mencuat ke paha atas, bagian dalam. Wanita beresiko lebih tinggi menderita hernia femoralis ini, terutama wanita hamil dan wanita yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Selanjutnya ada hernia epigastrik. Hernia ini terjadi ketika jaringan lemak mencuat melalui dinding perut bagian atas, tepatnya dari ulu hati hingga pusar. Selanjutnya ada hernia umbilikus. Hernia umbilikus adalah sebagian usus atau jaringan lemak mencuat di dinding perut, tepatnya di pusar. Biasanya dialami oleh bayi dan anak di bawah usia 6 tahun. Akibat dari lubang tali pusat tidak tertutup sempurna. Selanjutnya ada hernia hiatus. Hernia ini sebagian lambung mencuat ke dalam rongga dada melalui diafragma, biasanya terjadi pada lansia. Selanjutnya adalah hernia insisional. Hernia ini terjadi ketika usus atau jaringan mencuat melalui bekas luka operasi di bagian perut atau panggul. Nah, hernia disebabkan oleh kombinasi antara kondisi otot yang tertarik dan melemah. Ada beberapa hal yang menyebabkan otot melemah. Di antaranya adalah cedera atau komplikasi dari operasi di bagian perut, lalu faktor usia, lalu batuk kronis, dan bawaan lahir terutama di pusar dan diafragma. Selain itu, ada faktor yang diduga dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami hernia. Yang pertama adalah terlalu sering mengangkat beban yang terlalu berat. Selanjutnya konstipasi yang diharuskan penderitanya itu mengejan ketika BAB. Selanjutnya penumpukan cairan di rongga perut, lalu berat badan yang meningkat secara drastis, dan bersin yang berlangsung lama. Nah, selanjutnya untuk gejala hernia itu sendiri. Gejala hernia itu bervariasi tergantung lokasi dan tingkat keparahannya. Hernia di perut atau selangkangan ditandai dengan munculnya benjolan atau tonjolan yang dapat hilang ketika berbaring, tapi tonjolan tersebut dapat muncul kembali ketika tertawa atau batuk. Nah, selanjutnya nyeri di area benjolan, terutama ketika mengangkat benda atau beban yang berat. Selanjutnya ada rasa berat dan tidak nyaman di perut, terutama ketika membungkuk. Selanjutnya ada konstipasi. Dan ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah hernia. Seperti berhenti merokok, karena rokok itu dapat memicu batuk kronis yang dapat meningkatkan resiko terjadinya hernia. Lalu menjaga berat badan ideal dengan olahraga secara teratur. Selanjutnya mengkonsumsi makanan bergizi yang tinggi serat, seperti buah, sayur, dan biji-bijian. Dan hindari mengangkat beban berat
berlebih di luar kemampuan kita. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Itu saja mungkin menurut saya yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.